Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Yoga Pratama dari kelas 12 IP 1 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Guru Mapel Bahasa Indonesia Ibu Latifa. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sedikit novel yang berjudul Mayat di Kolong Dipan. Berikut adalah cover depan dari Mayat Kolong Dipan. Identitas buku. Yang pertama itu judul buku. Judul bukunya Mayat di Kolong Dipan. Yang kedua itu penulis atau pengarang. Penulisnya itu adalah RBS. Yang ketiga itu penerbit. Penerbitnya Skrito Book. Yang keempat itu tahun terbitnya 2016. Yang kelima jumlah halamannya 178. Novel ini menceritakan tentang sekelompok orang yang ingin berlibur di salah satu rumah kakek dan nenek dari teman tersebut yang bernama Donna. Setibanya mereka di sana, mereka disambut oleh kakek Tom. Kakek Tom itu adalah kakek dari Donna. Dan mereka tersebut menginap di rumah kakek dan nenek dari Donna itu. Selepas malam tiba, salah satu dari temannya Donna itu mendengar suara-suara aneh di rumah nenek dan kakek tersebut. Namun dia tidak memberitahu kepada Donna bahwa yang terjadi malam tadi. Keesokan harinya, tiba-tiba kakek dan neneknya Donna menghilang, dan mereka pun mencarinya hingga larut malam, dan akhirnya nenek dan kakeknya Donna itu pun tidak ditemukan. Malam tiba dan nenek dan kakek dari Donna itu tidak ditemukan. Mereka kembali ke rumah untuk beristirahat agar besok pagi mereka bisa mencarinya. Dan tiba di tengah malam, salah satu dari temannya itu melihat seseorang yang sedang menggali lubang di kebun, dan ia juga mencium bau busuk atau bau yang kurang sedap. Dan keesokan harinya mereka mencari sumber baunya itu, dan ternyata baunya itu ada di dalam kamar kakek dan nenek dari Donna tersebut. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar kakek dan nenek tersebut, dan mereka melihat kakek dan nenek dari Donna itu sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal, dibunuh oleh seseorang yang mayatnya itu berada di bawah kolong dipan atau di bawah kolong tempat tidur. Dan keesokan harinya ternyata yang bunuh dari mayat dari kakek neneknya Donna itu adalah 2 orang psikopat yang masih misteri di warga setempat. Sekian dari buku ini. Dapat dilihat dari banyaknya misteri yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini juga mempunyai alur yang sangat menarik. Alur dalam buku ini sangat meyakinkan pembaca. Buku ini baik buat seseorang yang hobi dengan cerita horor, karena buku ini banyak sekali misteri yang seru dan banyak hal yang menegangkan. RBS merupakan penulis novel horor. Dia menulis novel horor itu tidak hanya sekali, melainkan masih ada novel-novel yang sebelumnya yang ia tulis yang begitu seru, seram, dan menegangkan.